wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Tetangga yang ada hubungan kerabat, tetangga yang tak ada kerabat, tetangga sepupu, tetangga saudara kandung, tetangga. Tapi ada tetangga yang tak ada hubungan. Sampai begitu dimasukkan tetangga dalam orang dekat dengan kita. Kalau mati saya, apakah saudara saya yang jauh itu yang datang ngurus jenazah saya? Tidak. Tetangga saya di Rimbo Panjang, nilai yang akan menyolatkan saya, mengangkat saya ke pemakaman. Jadi kalau ada orang tak baik ke tetangga, itu salah satu bukti dia tidak beriman kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'zi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Siapa itu orang yang tak beriman? La ya'manu jarahu bawa'iqahu, tak aman tetangganya dari kejahatannya. Saya kalau pergi hati saya aman tenang, karena tetangga saya tak ada yang mengacau saya. Jangan sampai kita pergi ke Makkah mau umroh, terpikir kita jangan diambilnya lah buah mangga. Labbaik Allahumma labbaik, masuk lah diambilnya lah. Jangan sama potnya udah hilang sekali. Kan rusak kali pikiran kita kalau sampai tetangga kita jahat. Membuat baik sama tetangga. Jangan jahat sama tetangga. Orang zaman dulu bagus sekali sudah dibahas. Malam Jumat jumpa sama tetangga. Buat musola, zuhur jumpa, asar jumpa, maghrib jumpa, isya jumpa, apa kabar, sehat. Yang tak bisa jumpa tiap hari, malam Jumat jumpa. Kenapa? Wirid Yasin. Sekarang wirid Yasin tak jumpa lagi. Kenapa? Kalau tak datang wirid Yasin, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Di masjid tak mau, karena masjid ini pakai kunut subuh, bid'ah. Terus kalau kau mati saya mengurus jenazah. Nah, itu. Jadi buat baik sama tetangga. Itu mengapa setiap sore Jumat saya buat wirid Yasin ibu-ibu, supaya tetangga saya tak ada alasan. Apa itu Ustaz Somad itu? Ceramah aja katanya peduli tetangga, silaturahim, dia sendiri tak peduli. Subuh Rabu, 4 Rabu. Ibu-ibu 4 kali Jumat sore. Ustaz Al-Nob didatangkan, Dr. Hanafi didatangkan, Dr. Zul Ikromi datang. Ustaz setiap sore Jumat kedua baca At-Targhib wa Tarhib Mukhtasar. Untuk anak-anak itu di TK, anak-anak mengaji habis maghrib ke isya, semua anak-anak jalan Kamboja, supaya orang tak ada alasan untuk tidak menyambung silaturahmi. Oh, tak bisa itu jumpa sama Ustaz Somad itu, pintunya berkunci. Iya berkunci, kalau tak dikunci berdatangan semua. Orang mau berfoto buat baleho ni, bentar lagi. Ini cuma kali kunci itu. Oh, kalau habis nanti 14 Februari ini tidak ketat kali kunci itu. Paham antum kan? Nah, nanti kalau ada nanya, "Alah tuh saya ikut pengajian Ustaz Somad itu." Katanya aja itu katanya kita memuliakan tamu. Itu dikunci terus, diketat terus. Itu sementara 14 Februari ini aja itu. Habis nanti longgar lah itu insyaallah. Antum yang ngaji sama anak mesti tahu. Apa yang harus dilakukan perempuan jika ada laki-laki yang mengajak ta'awud, namun si laki tersebut tidak paham ilmu akidah, sementara si perempuan akidahnya mengikuti mazhab Asy'ari? Jangan kalian nikah sama Syiah, jangan nikah sama Khawarij, jangan nikah sama Murji'ah, jangan nikah sama liberal, jangan nikah sama sekuler, jangan nikah sama beda akidah, nanti kalian susah sendiri. Kau kenapa belum juga nikah? Ada calon Pak Ustaz. Kenapa tak pindah? Beda keyakinan Pak Ustaz. Beda agama. Enggak. Terus saya yakin dia tak yakin Pak Ustaz. Awak sangka beda akidah. Rupanya dia yakin, cewek itu tak yakin. Beda keyakinan kata dia. Nah, jadi antum payah nanti antum. Kenapa lah antum mesti sama dia juga? Begitu banyaknya yang akidah Asy'ari. Ini Asy'ari semua. Grup, ikut ke grup
nama grup, nanti ditampilkan ini nama sekian, akidah Asy'ari, ini akidah sifat 20. Sudah, nanti kita buat acara akad nikah masalnya pas hari ulang tahun Riyadhus Shalihin, kita buat acara nikah masal. Daftar aja sekarang. Kalau kalian terkendala masalah akad, ini saya carikan Pak Kuanya. Pak Babur nih Pak Kuah. Bisa Pak Kuah? Bisa. Didaftar. Kalau dia tinggal di kecamatan lain bisa diurus. Bisa, alim. Kita buat acaranya habis pengajian ulang tahun subuh akad. Kalian yang mau akad. Kalau ada calon perempuan tuh menolak, rekamkan, nanti kita buatkan video. Saya tanya, Pak, Bapak terima ini orang baik. Kalau tak Bapak terima, siap-siap jadi anak gadis lapuk anak Bapak. Kita buatkan video. Nah, ada yang menolak-nolak. Di Palembang begitu. Kalau ada acara haul, ada acara maulid, diakadkan orang ramai untuk memudahkan orang nikah. Sekarang berpikirlah anak muda nih, itu lagi, ini lagi, mahal lagi, ini. Mudahkan, yassiru, mudahkan. La tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira. La tunaffiru, jangan bawa orang lain. Kita tak mau hanya sekedar mengaji aja. Kita mesti saling mengenal. Di sini ada yang punya bisnis tapi belum punya karyawan, ada yang baru tamat kuliah belum kerja, dipertemukan melalui grup-grup. Grup selalu share. Diperlukan seorang security, dicari seorang menantu yang soleh berakidah Asy'ari, dicari calon suami. Ini ada seorang gadis, orang tua sudah mau meninggal, kebun sawit sejauh mata memandang. Itulah guna kita ngaji nih, mempertemukan orang baik dengan orang baik. Orang baik ini mesti kita jumpakan. Kegiatan sehari-hari saya jualan dari jam 5 sore sampai jam 4 subuh. Setiap selesai jualan saya mengerjakan sholat sunat taubat. Habis jam 4, jam 5 azan subuh di Riau, berarti 1 jam dia kosong, dia sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat hajat, habis itu sholat sunat tahajud, habis itu sholat witir. Kurang ini, sholat sunat wudhu dulu, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir. Dilanjutkan zikir menunggu waktu sholat. Zikirnya istighfar 100, salawat 100, la ilaha illallah 100. Apakah sholat yang saya kerjakan itu sah Ustaz? Sedangkan saya tak ada tidur sama sekali. Pendapat yang pertama, kalau ada tidurnya namanya tahajud, kalau tak ada tidurnya namanya qiyamul lail. Pendapat yang kedua, makna tahajud adalah sholat yang dilaksanakan dari isya sampai subuh. Habis azan isya, sebelum azan subuh, sholat yang kau laksanakan itu masuk kategori tahajud. Dua gendangnya. Kalau tak tahajud adalah qiyamul lail. Jangan berhenti, terus laksanakan. Bagus. Dia kerjanya jam 5 sore sampai jam 4 subuh, masih sempat sholat, sempat zikir, habis subuh baru tidur. Hari Rabu habis subuh tetap ngaji, habis sholat sunat isyraq tidur. Tapi jangan pula zuhur asar jamak takhir. Nanti zuhur tetap bangun. Tidur jam 7, habis sarapan 8, 9, 10, 11, 12, 1. Setengah 1 sholat zuhur berjamaah. Habis itu makan siang, tidur lagi. Jam 2, jam 3, jam 4 berangkat ke tempat jualan. Jam 5. Walaupun kualitas tidur siang dengan tidur malam tak sama. Mudah-mudahan sehat. Kalau jualannya pinggir jalan, pakai jaket supaya jangan masuk angin, pakai masker karena udara malam kurang baik. Bagaimana menjadikan hati untuk tidak terbersit melakukan perbuatan maksiat? Karena kita tahu masa muda ini masa tersulit. Kalian pikir saya ini lahir langsung tua? Dianggap orang ini saya tak pernah muda. Nah.
tebal diktat di Al-Azhar itu antara 200 sampai 300 halaman. 200, 300, 200, 300. Satu semester ada 7 mata kuliah. Jadi kalau pukul rata 200 kali 7 1400 halaman, 6 bulan mesti dikhatamkan. Buka pertama, sebelah kiri diktat, sebelah kanan Kamus Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta. Sebab kita bukan orang Arab, mesti buka kosakata mufradatnya mana. Belum ada Google lagi waktu itu. Bukan macam anak sekarang, enak Google Translate. Nah, cari, dicoretlah buku itu pakai pensil. Baca pertama, baca yang kedua digaris. Yang penting merah, yang kurang penting hijau, yang agak penting biru, yang tak penting tak usah garis. Dah. Baca yang ketiga, buat ringkasan. Saya tak bisa membaca buku tebal-tebal, sakit kepala saya. Saya suka meringkas. Saya ringkas kecil, ringkas. Begitu cara saya belajar. Kalau sampai aku tak lulus, putus beasiswa. Kalau 2 tahun aku tak lulus, DO dari Al-Azhar. Balik ke kampung, malu. Mana sempat kita pikir macam-macam? Iya Pak Ustaz, tapi di Mesir kan tak ada cewek cantik. Orang Mesir itu kalau jalan 10, 11 yang cantik. Bayangannya pun cantik. Kan macam orang kita. Tak usah kita sebutkan body shaming nanti. Jadi kita tak bisa mengosongkan pikiran. Habiskan untuk belajar. 4 tahun saya di Mesir, tak pernah saya pacaran karena tak dapat. Andai saya dulu kuliah di UIN, mungkin playboy cap tupai juga. Lompat sana, lompat sana. Nah, kuliah pakai motor, di Mesir mana bisa pakai motor. Jadi saya diselamatkan oleh keadaan. Selamatkan saya. Andailah saya hidup sekarang, oh berat. Sekarang kuliah pakai motor, pakai handphone. Dulu mau kenalan sama perempuan mana kita berani. Mau dekat perempuan udah menggeletak lutut duluan. Sekarang tinggal tulis saja, hai. Buaya itu kalau dia di air ganas, tak ada basa-basi. Tapi kalau udah naik ke darat, hai sayang. Jadi menjadi, kalau hari ini saya waktu masuk ke perpustakaan IAIN Susko depan musola di Jalan Pelajar Sukajadi, saya buka majalah tahun 96, sekarang 2023, 27 tahun yang lalu. Nanti tahun 2000 akan ada namanya internet. Internet itu akan merusak anak muda kita. Karena anak muda bisa mengakses apa saja. 27 tahun yang lalu. Waktu saya baca itu, berarti nanti tahun 2000 udah rusak semua anak muda Indonesia. Sekarang 2023, anak muda datang membaca Riyadhus Shalihin di dalam hutan rimbo panjang. Mana prediksi orang seperempat abad yang lalu bahwa anak muda akan jahat. Dibuatkan mereka YouTube biar supaya orang jahat. Orang nonton pengajian melalui YouTube. Dibuatkan TikTok biar supaya orang jahat. Sholawat masuk TikTok semua sekarang. Dibuatkan WhatsApp supaya orang jahat mengirim video, mengirim gambar melalui WhatsApp. Orang punya grup WhatsApp Riyadhus Shalihin. Jadi kalau ada orang mengatakan dunia ini Pak Ustaz makin jahat, kau yang jahat. Dunia ini baik-baik saja. Buktinya anak muda masih tetap mengaji. Tak terpikirkan orang 25 tahun yang lalu orang akan datang mengaji baca Riyadhus Shalihin. Dulu dianggap orang akan hilang ini maulid. Zaman kami cuma 2400. Jadi kalau disalahkanlah zaman, saya ini jahat karena zaman sekarang Pak Ustaz. Kalau hidup di zaman Ustaz dulu saya juga baik. Oh, jadi hantu. Kalau hidup saya zaman Nabi, mungkin saya sahabat Nabi. Kau ni kalau hidup zaman Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab. Buktinya yang baik zaman sekarang, walaupun zaman Eden, zaman hantu, zaman setan, kata orang tetap baik juga. Jangan salahkan zaman.
salahkan orang. Apa hukumnya kalau minta dana untuk membangun masjid? Ini menyindir lapor gitu. Nanti sebelum dipasang, tanya dulu pengurus ini, panitia kajian Riyadhus Shalihin, tanya dulu. Jangan pas sudah dipasang, bulan depan dibuka pelebaran masjid, kan mubazir. Tanya dulu. Kalau kata dia, tak usah pasang dulu, karena masjid mau kita lebarkan, macam masjid itu aman kan jadi lebar. Tanya dulu, musyawarah. Jangan saya ikut juga ngurus ini, banyak kali lah yang mau saya urus. Cukuplah kalian aja. Yang mau daftar ke Papua, daftar ke ini, ada semua masing-masing yang di sini. Ada pengurus kajian Riyadhus Shalihin. Kertas terakhir, bagaimana jika ketika kita ingin mencari solusi sebuah masalah tanpa menggunjing orang lain? Karena jika tidak menyampaikan kesalahan aib orang lain, tidak tahu pangkal masalah, macam mana Pak Ustaz? Tak bisa. Makanya dia tidak disebut gunjing, dia tidak disebut ribah kalau dalam 3 hal. 1, saksi di pengadilan. Apakah saudara melihat si Fulan pacaran? Mohon maaf Pak Hakim, saya sebetulnya mau jawab, tapi saya takut ini ribah ini Pak Hakim. Wahai Pak Hakim, jangan terjerumus dalam perbuatan ribah ya Pak Hakim. Diambil hakim itu martil, bodoh. Kalau bersaksi di pengadilan itu tidak ribah. 2, orang bertanya hukum. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa hukumnya nih Pak Ustaz? Apa masalahnya? Inilah saya takut ribah Pak Ustaz. Gimana aku mau jawabnya? Mereka datang ke Nabi bertanya berbagai permasalahan. Tidak ribah, karena itu bertanya masalah hukum. Yang ketiga, liihqatil haqq wa ibtalil batil, menunjukkan orang ini salah. Kau jangan kasih dia pinjam duit.